Pemirsa, iuran pariwisata dalam tiket pesawat dipertimbangkan menjadi opsi sumber dana pariwisata. Jika aturan ini benar diterapkan, sudah pasti akan menambah beban bagi konsumen pesawat udara dan industri pariwisata Indonesia yang belum pulih sempurna dari pandemi COVID-19. Lantas, apakah wacana ini benar akan berlaku? Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang langsung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi, terima kasih Metro TV sudah mengundang dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sandi, Kementerian Kemenkomarves ini sudah memberikan wacana yang sudah ada respon juga dari berbagai pihak terkait dengan iuran pariwisata. Sejauh ini pembahasannya dengan kementerian dan lembaga terkait sudah sejauh apa sih Pak? Ini masih tahap awal sekali dan jangan khawatir bahwa ini tidak akan serta-merta membebani tambahan kepada masyarakat karena yang sekarang dirasakan oleh masyarakat seperti tadi yang sudah diinterview oleh Metro TV memang tiket pesawat mahal. Wacana dana pariwisata berkualitas atau Indonesia Quality Tourism Fund ini dikembangkan karena kita ingin pariwisata kita lebih berkualitas dan berkelanjutan dan memiliki kemampuan untuk menarik event-event internasional dan juga mempromosikan Indonesia lebih baik. Tapi pemikiran awalnya ini adalah didanai oleh devisa yang telah dihasilkan oleh sektor pariwisata yang sangat banyak. Sektor pariwisata ini menghasilkan devisa nomor 2 terbesar setelah minyak dan gas bumi dan pendapatan tertinggi kedua setelah pajak. Oleh karena itu pembahasan koleksi dari iuran tiket pesawat itu di tingkat sangat teknis adalah meminta masukan dari beberapa kementerian. Beberapa kementerian sudah menyampaikan bahwa ini tidak bisa dilakukan, seperti Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan peruntukan biaya tiket yang harus berhubungan dengan transportasi. Sementara dari Kemenparekraf sendiri meyakini bahwa dana kepariwisataan itu lebih tepat jika dibebankan kepada pendapatan yang sudah didapat oleh negara dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi jangan khawatir, ini wacana tidak akan menambah harga tiket pesawat yang sudah dirasakan mahal oleh sebagian besar masyarakat. Pak Sandi, tapi sudah adakah kajian juga dari Kemenparekraf ini terkait bagaimana nanti peningkatan yang didapatkan kalau memang ada penerapan dana pariwisata ini, baik dari sisi devisa, kemudian jumlah pengunjung, dan juga bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata? Tahun ini kita mentargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan ini melanjutkan tren pasca COVID, pasca pandemi yang menunjukkan pemulihan yang sangat kuat, robust di beberapa sektor pariwisata seperti hotel, restoran, juga tempat rekreasi, kafe, maupun di beberapa subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion maupun juga kria. Dana kepariwisataan berkualitas atau Indonesia Quality Tourism Fund ini diharapkan bisa mampu untuk mempromosikan Indonesia lebih baik lagi, membentuk suatu nation branding bahwa kita adalah destinasi yang berkualitas untuk pariwisata mancanegara, maupun juga kita memikirkan keberlanjutan atau environmental sustainability. Dan kita berharap dari dana kepariwisataan berkualitas ini akan hadir event-event sekelas Taylor Swift yang saat itu menjadi pembicaraan bahwa kita belum bisa mengundang mereka karena tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan dana pendampingan. Nah, ini yang nanti akan dikaji lebih komprehensif lagi, tapi tentunya sebagai penegasan, masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak akan ada pembebanan tambahan kepada tiket pesawat untuk pengumpulan dana kepariwisataan kita yang berkualitas atau Indonesia Tourism Fund.
Pak Sandi, menarik tadi Bapak sempat menyinggung terkait event-event besar, salah satunya seperti konser Taylor Swift begitu Pak. Memang selama ini pemasukan dari sektor pariwisata untuk pembentukan ITF sendiri, untuk dana itu sendiri tidak cukup Pak? Kita menghasilkan devisa sekitar 15 miliar dolar di tahun 2023. Dan di 2024 ditargetkan antara 17 sampai ke 20 miliar dolar. Sementara dana kepariwisataan ini hanya 200 juta dolar. Jadi sekitar hampir 1,5 sampai 2% dari pendapatan devisa pariwisata yang telah disetorkan ke negara. Jadi ini sangat kecil dan sangat cukup jika kita menggagas ITF atau Indonesia Tourism Fund ini dari pendapatan yang sudah didapat oleh negara dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, mohon terus disuarakan bahwa tiket pesawat masih dirasakan mahal, walaupun kemarin mengalami COVID yang bebannya sangat berat buat industri penerbangan. Sekarang industri penerbangan sudah mulai pulih, gaji daripada pilot maupun pramugari dan staf ground crew ini sekarang sudah saya dengar dibayar penuh, sudah ada yang menerima uang makan dan ada juga yang sudah mulai menerima bonus saat Lebaran kemarin. Ini tentunya jangan sampai tiket pesawat yang lebih mahal ini membebani masyarakat yang ingin berwisata di Indonesia saja. Iya Pak Sandi, dari tadi terus menekankan agar masyarakat tidak khawatir, tapi kita sudah mendengar juga dari pemerintah kalau akan dikutip dari biaya komponen tiket pesawat Pak. Tidak adakah kekhawatiran dari pemerintah kalau nantinya masyarakat akan menahan bepergian? Dan Pak, pagi ini kami juga sebetulnya melakukan riset kecil-kecilan Pak, ini terkait dengan harga tiket pesawat. Kami membandingkan domestik dan juga ke luar negeri. Kita lihat bersama Pak. Ini yang pertama, kita lihat ada yang dari Cengkareng ke Labuan Bajo, kemudian ada dari juga Cengkareng ke Singapura. Kalau ke Bajo ini 1,8, ini untuk sekali pergi ke sana Pak. Kemudian dari Jakarta ke Singapura ini 882.000. Sementara itu kalau di penerbangan lainnya, maskapai lainnya kami memantau untuk ke, nah ini dia, ke Jayapura ini 4,2 juta, ini dari Jakarta. Sedangkan untuk ke Haneda Pak, ini 2,4 juta. Kemudian dengan adanya wacana yang digulirkan pemerintah, kalau nanti akan dikutip nih Pak, iuran dari dana pariwisata ini dari tiket pesawat, tidak ada kekhawatiran Pak kalau masyarakat akan menahan bepergian? Justru data-data ini sangat tepat ditampilkan, kami berterima kasih dan menunjukkan bahwa jangan dibebankan lagi kepada iuran pariwisata ini kepada tiket pesawat, jadi tidak usah diperpanjang diskusinya, karena kami juga sangat tidak setuju. Kalau dilihat kenapa, ini tolong ditampilkan ya, Jakarta Labuan Bajo, penerbangannya sangat terbatas, tidak sampai mungkin 10 penerbangan per hari Jakarta ke Labuan Bajo dengan pesawat yang single aisle atau pesawat yang bukan berbadan lebar ya. Kalau Jakarta Singapura jumlah penerbangannya ini sudah mencapai 20 per hari dengan rata-rata beberapa penerbangan menggunakan pesawat berbadan lebar. Berarti jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi jika ditambah akan menurunkan harga tiket pesawat karena ini menambah supply untuk menampung demand yang ada di masyarakat untuk bepergian. Jadi kuncinya untuk menurunkan tiket ke Labuan Bajo adalah menambah jumlah penerbangan. Karena airportnya telah dibangun dengan total kapasitas sekitar 1 juta, tapi sekarang baru diisi mungkin belum sampai ke 500.000 penerbangan atau ketersediaan kursi dalam setahun. Berarti kita harus menambah jumlah pesawat, dan oleh karena itu tugas pemerintah adalah memberikan keleluasaan kepada maskapai untuk menambah jumlah pesawat sehingga penerbangannya akan meningkat ke Labuan Bajo dan juga ke Jayapura, dan ketersediaan kursinya juga lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga harga tiket kita berharap juga nanti akan berangsur turun kembali.
Oke, kita harapkan untuk berangsur turun kembali untuk tiket pesawat. Kita tunggu Pak nanti bagaimana upaya-upaya dari pemerintah ini bisa terrealisasi tentunya supaya kita bisa berwisata Pak di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno selaku Menparekraf RI. Terima kasih. Bersama kami dalam Zona Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.